Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurhaliza Mufida dengan NIM A01230051. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum seminar hasil pada peminatan transportasi. Yang pertama, Andi Pradana dengan judul Evaluasi Kinerja Simpang 4 Kalioso pada Ruas Jalan Solo Purwodadi. Latar belakang. Simpang 4 Kalioso merupakan simpang tak bersinyal yang menghubungkan Sragen, Surakarta, Karanganyar, dan Boyolali dengan volume lalu lintas yang tinggi. Kondisi tersebut ditambah dengan hambatan samping dari aktivitas sekitar menyebabkan tundaan dan antrian kendaraan, sehingga perlu dilakukan evaluasi kinerja simpang menggunakan metode PKJI 2014. Tujuan penelitian mengetahui kinerja simpang 4 Kalioso yang meliputi kapasitas derajat kejenuhan, tundaan, peluang antrian berdasarkan metode pedoman kapasitas jalan Indonesia 2014. Menetapkan alternatif penanganan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja simpang 4 Kalioso. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Simpang 4 Kalioso, Kecamatan Gunungrejo, Kabupaten Karanganyar, dengan pengamatan geometri simpang, pergerakan kendaraan, dan kondisi lingkungan. Survei dilaksanakan selama 3 hari pada jam puncak pagi, siang, dan sore dengan durasi 2 jam setiap sesi. Hasil dan pembahasan. Hasil analisis menunjukkan kapasitas exciting sebesar 2,795 SKR per jam dengan derajat kejenuhan 1,08 yang mengindikasikan kondisi jenuh dengan tundaan dan antrian kendaraan yang tinggi. Penataan parkir dan relokasi hambatan samping meningkatkan kapasitas menjadi 2,949 SKR per jam serta menurunkan derajat kejenuhan menjadi 1 sehingga kinerja simpang menjadi lebih baik. Kritik dan saran. Waktu survei dilakukan selama 3 hari pada jam puncak dengan durasi 2 jam. Jangka waktu tersebut terbatas sehingga perlu diketahui kondisi lalu lintas pada hari kerja, akhir pekan maupun hari libur. Survei sebaiknya dilakukan dengan jangka waktu yang lebih panjang, mencakup hari kerja, akhir pekan, dan hari libur agar data lalu lintas lebih aktual. Yang kedua, Dimas Arya Dwi Saputra dengan judul Evaluasi Rel dan Bantalan berdasarkan daya angkut atau Washington pada lintas trip Jogja Solo. Latar belakang. Jalan rel sebagai prasarana utama kereta api perlu dievaluasi karena peningkatan frekuensi perjalanan menyebabkan bertambahnya beban lintas. Penelitian ini menganalisis kondisi tegangan rel dan bantalan berdasarkan Pasington tahunan pada lintas Yogyakarta-Solo untuk menilai kelayakan infrastruktur. Tujuan penelitian 1. Menghitung Pasington tahunan pada lintas Yogyakarta-Solo. 2. Menentukan kelas jalan rel berdasarkan nilai Pasington. 3. Mengevaluasi andalan rel dan kemampuan bantalan dalam menerima serta mendistribusikan beban kereta api. Metodologi penelitian. Lokasi penelitian berada pada lintas jalan rel Yogyakarta-Solo, dari stasiun Yogyakarta hingga stasiun Solo Balapan. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu kondisi dan spesifikasi rel serta kereta, dan data sekunder, yaitu data operasional kereta api dari peka dan peta citra satelit. Hasil pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan Pasington tahunan lintas Yogyakarta-Solo sebesar 29 juta ton per tahun, sehingga termasuk jalan rel kelas 1 dengan beban lalu lintas kereta yang tinggi. Tegangan rel mengindikasikan perlunya peningkatan rel dari tipe R54 ke R60, sedangkan bantalan beton peratakan N67 masih memenuhi tegangan izin dan layak digunakan. Kritik dan saran. Penelitian ini hanya menggunakan Pasington sebagai dasar evaluasi sehingga belum mencakup faktor lain yang memengaruhi kondisi rel dan bantalan. Penelitian ini selanjutnya disarankan mengombinasikan analisis Washington dengan inspeksi kondisi rel, bantalan, balas, dan geometri jalan rel. Yang ketiga, Hanafi Akbar Gilang Ramadan, yaitu dengan judul Perencanaan Tebal Perkasa Lentur dengan Metode ASTO 1993, Ruas Jalan Raya Grombol Jambangan, STA 0 plus 00 sampai dengan STA 2 plus 300 dan anggaran biaya. Latar belakang. Ruas Jalan Grombol Jambangan mengalami kerusakan yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Penelitian ini mengkaji penggunaan perkerasan lentur sebagai alternatif karena lebih ekonomis, cepat dikerjakan, dan memberikan kenyamanan berkendara yang lebih baik. Tujuan penelitian. 1. Menentukan tebal lapisan perkerasan lentur ditinjau dari beban operasional lalu lintas yang terjadi menggunakan ASTO 1993. 2. Menghitung RAB dalam perencanaan tebal perkerasan lentur menggunakan harga satuan Kabupaten Karanganyar tahun 2026. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di ruas Jalan Grombol Jambangan, Kabupaten Karanganyar, dengan survei lalu lintas selama 2 hari pada jam puncak pagi, siang, dan sore, serta 1 hari untuk pengujian daya dukung tanah menggunakan CBR dan DCP. Hasil dan pembahasan. Perencanaan dengan metode ASTO 1993 menghasilkan tebal perkerasan lentur total 36 cm
Terdiri dari lapisan permukaan 10 cm, lapisan pondasi atas 16 cm, dan lapisan pondasi bawah 10 cm. Estimasi biaya penggunaan RV sebesar 11 miliar 480 juta 283 ribu rupiah dengan lapisan permukaan existing dimanfaatkan sebagai lapis fondasi bawah sehingga mengurangi item pekerjaan. Kritik dan saran. Survei lalu lintas hanya dilakukan selama 2 hari dan pengujian simpanan TJP hanya 1 hari, sehingga data yang diperoleh berpotensi belum mewakili kondisi lalu lintas maupun karakteristik tanah secara keseluruhan. Yang keempat, Apkar Ardana PG dengan judul Evaluasi Kerusakan Jalan sebagai Dasar Perbaikan menggunakan metode Pavement Condition Index atau PCI ruas jalan Terucuk Kalikebo. Latar belakang, ruas jalan Terucuk Kalikebo mengalami kerusakan akibat tingginya volume lalu lintas dan beban kendaraan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kondisi jalan untuk menentukan metode perbaikan yang tepat. Tujuan penelitian: 1. Mengetahui jenis-jenis kerusakan yang terjadi pada ruas jalan Terucuk Kalikebo. 2. Mengetahui kondisi dan nilai kerusakan perkerasan jalan pada ruas jalan Terucuk Kalikebo menggunakan metode Pavement Condition Index atau PCI. 3. Menentukan metode penanganan atau perbaikan yang tepat terhadap kerusakan jalan pada ruas jalan Terucuk Kalikebo berdasarkan hasil analisis yang diperoleh. Metodologi penelitian. Lokasi ini berada pada Jalan Terucuk Kalikebo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Data yang diambil data sekunder yaitu peta ruas jalan dan data primer yaitu survei kerusakan jalan. Hasil pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ruas jalan Terucuk Kalikebo mengalami beberapa jenis kerusakan didominasi oleh tambalan dan lubang tersebar di hampir seluruh segmen jalan. Berdasarkan metode PCI, kondisi jalan memperoleh nilai 49,4 yang termasuk kategori sedang, sehingga diperlukan penanganan berupa penambalan lubang, pelapisan, dan pengisian retak, serta perataan permukaan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kritik dan saran. Hasil penelitian ini akan lebih informatif apabila mencantumkan STA yang mengalami kerusakan paling parah beserta nilai PCI pada segmen tersebut, sehingga rekomendasi penanganan menjadi lebih terarah. Yang kelima atau yang terakhir, Aulia Sajabila, evaluasi struktur dan identifikasi kelas jalan rel rute Solo Jogja berdasarkan Passington. Latar belakang transportasi merupakan kebutuhan penting yang mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas sosial dan ekonomi, sehingga sistem transportasi yang optimal dapat mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Tujuan penelitian: 1. Menentukan kelas jalan rel berdasarkan Passington sesuai Permen Hub nomor 60 tahun 2012. Nomor 2. Mengevaluasi struktur jalan rel dan kondisi komponen utamanya pada rute Solo Jogja. 3. Menilai sesuai spesifikasi teknis dan kondisi aktual jalan rel dengan standar yang berlaku. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada rute Solo Jogja dari stasiun Solo Balapan hingga stasiun Prambanan, menggunakan data primer berupa kondisi dimensi struktur jalan rel, serta data rangkaian kereta, dan data sekunder berupa standar Permen Hub nomor 60 tahun 2012 serta jadwal operasional KPK 2025. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rute Solo Jogja memiliki fasilitas sebesar 29,7 juta ton per tahun sehingga termasuk jalan rel kelas 1. Selain itu, kondisi aktual komponen struktur jalan rel telah memenuhi standar spesifikasi teknis sesuai peraturan Menteri Perhubungan nomor 60 tahun 2012 untuk jalan rel kelas 1. Kritik dan saran. Latar belakang penelitian ini masih bersifat umum mengenai pentingnya transportasi kereta api dan belum menjelaskan permasalahan spesifikasi pada lintas Solo Jogja yang menjadi dasar dilakukannya evaluasi struktur jalan rel. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.